Ibadah Minggu Advent yang kedua, GKJ Pekalongan tanggal 6 Desember tahun 2020, dengan tema Bersiaplah. Di dalam keheningan, marilah kita merendahkan diri dan membuka hati untuk memasuki Minggu Advent yang kedua. Marilah kita kembali menghayati perkataan Nabi Yesaya. Lihatlah, Aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Luruskanlah jalan baginya. Saat teduh untuk kita sekalian. Nyanyian pembukaan dari Kidung Jemaat 85 bait yang pertama. Bapak dan Ibu dimohon untuk berdiri. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ibadah Minggu Advent kedua pada saat ini dilayankan dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kiranya damai sejahtera dari Allah ada pada saudara sekalian. Saudara-saudara dipersilahkan kembali duduk. Minggu Advent yang kedua yang kita rayakan pada hari ini mengambil sebuah tema bersiaplah. Dan kita akan menghayati bagaimana kita dipanggil oleh Tuhan mempersiapkan jalan baginya yang akan datang dalam rangka menyelamatkan kita sebagai umat manusia. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita kembali memuji dan memuliakan Allah melalui Kidung Jemaat nomor 85, baitnya yang keempat. Di saat ku terpasung, kau membebaskanku. Demikianlah Allah membebaskan kita, orang-orang yang dipasung oleh dosa. Saat ku terpasung, kau membebaskanku. Segala aib dan malu terhapus oleh-Mu. Padaku kau tambahi mahkota mulia, bahagia Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami sembah dan kami sapa dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Pada saat ini ya Bapa, kami datang kepadamu untuk mengakui segala dosa dan kesalahan kami. Karena kami seringkali belum sepenuhnya melakukan kehendak-Mu karena terhalang oleh dosa-dosa kami.
Untuk itu ya Bapa, ampunilah segala dosa-dosa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita menyanyikan nyanyian pertobatan dari PKJ 37 bait yang kedua. Rasa angku dan sombongku masih menggoda. Saudara sekalian diundang untuk bersama-sama berdiri dan terimalah berita anugerah dari Allah. Markus 1 ayat yang ke-7 dan yang ke-8, beginilah kesaksiannya. Markus 1 ayat 7 dan 8. Inilah yang diberitakannya. Sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Saudara-saudara, demikianlah berita anugerah yang mengatakan kepada kita bahwa kita telah dibaptis oleh Roh Kudus, maka sekalipun kita adalah orang-orang yang berdosa, kita adalah orang-orang yang telah ditebus oleh Tuhan Allah. Mari kita sambut berita anugerah dari Tuhan dengan nyanyian syukur. Kidung Jemaat 85, baitnya yang ke-5. Sebabnya kau tinggalkan tahtamu yang megah, dan seterusnya. Dipersilahkan kembali duduk. Mari kita menyiapkan diri kita menyambut firman Allah dan kita bersama-sama berdoa. Saya hantar. Tuhan Allah, kami menghayati Minggu Advent yang kedua, menyongsong kehadiran-Mu. Dan kami Engkau panggil untuk mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Dan biarlah kami dibantu oleh firman-Mu, agar kami mengerti dan mampu mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk kedatangan Allah ke dalam hidup kami. Dengan begitu ya Allah, melalui firman-Mu, kehidupan kami diterangi dan menjadi sesuai dengan kehendak-Mu saja. Bersabdalah, kami siap untuk menerimanya. Kami berdoa di dalam nama
Yesus Kristus, Sang Sabda yang menjadi manusia. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih, mari kita simak bersama pembacaan firman Allah yang terambil dari Injil Markus pasal 1 ayat 1 sampai 8. Injil Markus pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Perikop pertama di Injil Markus dengan judul Yohanes Pembaptis. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus Anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, "Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalan bagimu." Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, "Sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Diberkatilah kita semua yang mendengarkan, lebih-lebih yang melaksanakan dalam kehidupan kita. Maranatha. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, tema ibadah hari ini yaitu bersiaplah. Pertanyaannya adalah, bersiap untuk apa? Kita sudah memasuki minggu Advent yang kedua, sudah memasuki bulan Desember, dan biasanya di tahun-tahun yang lalu, kalau sudah memasuki bulan Desember, kita semua bersiap-siap untuk menyambut Natal. Tahun ini adalah tahun yang agak unik karena terjadi pagebluk sekian lama, bukannya menurun, melandai, namun kurva masih meningkat. Lantas, Natal seperti apakah yang akan kita rayakan di tahun ini? Atau persiapan seperti apa yang sudah atau hendak kita lakukan dalam rangka menyambut Natal dalam situasi pandemi? Barangkali ada di antara panjenengan yang sudah mulai bersiap-siap, mulai membersih-bersihkan pohon Natal atau pohon terang, atau bahkan mungkin ada yang sudah merangkai dan memasang pohon Natal itu di ruang tamu atau di ruang keluarga, di rumah masing-masing. Barangkali juga ada yang sudah merencanakan mau Natalan, saatnya berbelanja baju baru misalnya. Mungkin ada yang sudah merencanakan Natalan adalah masa liburan, bersiap-siap untuk pergi berlibur ke sebuah tempat. Atau sudah mengangan-angankan yang punya anak, punya cucu di luar kota, Natal adalah saatnya anak cucu mudik, maka bersiap-siap menyambut Natal artinya menyiapkan rumah karena akan kedatangan anak cucu yang berkumpul di saat Natal. Dan persiapan-persiapan lain yang barangkali dilakukan oleh kita sebagai umat Allah. Namun,
barangkali ada juga orang-orang yang kemudian merasa tidak perlu melakukan persiapan apapun. Wong di gereja tidak ada Natalan, wong ibadahnya online, yang penting siap-siap pakai data atau pulsa internet sudah cukup. Nggak usah beli baju baru, nggak usah pasang pohon Natal, nggak usah masak-masak yang enak dan seterusnya dan seterusnya. Nggak perlu bersiap-siap untuk apa? Wong kita tidak kumpul-kumpul. Memang ada banyak gereja yang hanya melakukan Natal secara daring atau online. Meskipun ada juga gereja yang melakukan ibadah Natal secara terbatas. Meskipun PGI dan KWI mengimbau sebaiknya Natal dilakukan secara online, mengingat pandemi ini masih belum selesai. Dan justru Bapak, Ibu, dan saudara serta anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, menjadi penting bagi kita merefleksikan bagaimana sikap kita ketika menyambut Natal dalam situasi pandemi seperti saat ini. Apakah lantas Natal kelak akan menjadi Natal yang tidak bermakna karena tidak ada perayaan yang hingar-bingar dan di kerumunan atau keramaian? Atau masihkah Natal tetap menjadi bermakna bahkan dalam situasi seperti ini? Saya ingin mengutip kalimat yang diucapkan oleh seorang sejarawan bernama Yuval Noah Harari, seorang penulis yang belakangan ini menjadi terkenal karena ia tidak hanya menjadi ahli sejarah, mencatat masa lalu, tetapi juga dia memprediksi seperti apa masa depan manusia. Maka karena kemampuannya punya pandangan yang visioner itulah dia kemudian disebut sebagai nabi di zaman ini. Nah, Yuval Noah Harari mengatakan dalam sebuah wawancara terkait dengan pandemi COVID-19. Harari berkata demikian, "Saya pikir ancaman terbesar bukanlah virus itu sendiri. Umat manusia memiliki semua pengetahuan ilmiah dan juga teknologi yang canggih untuk mengatasi virus. Justru masalah besarnya adalah hati nurani manusia, adalah kebencian manusia, adalah keserakahan manusia, dan ketidaktahuan manusia." Harari melanjutkan, sikap yang harus diambil oleh orang-orang pada zaman ini adalah solidaritas global, kepedulian global. Namun yang terjadi justru adalah kebencian dan saling menyalahkan, baik itu antar etnis maupun antar agama. Jadi Harari ingin mengatakan bahwa pandemi bukan hanya masalah kesehatan fisik, virus yang menjangkit manusia, tetapi di dalamnya secara kebudayaan manusia juga punya krisis, yaitu krisis kemanusiaan. Ketika hati nurani tidak lagi cukup peka, ketika kebencian dan permusuhan justru menjadi semakin mengemuka. Dan bukankah kita menyaksikan dan bahkan mungkin mengalami terjadi kericuhan yang sangat besar di media sosial terkait dengan pandemi ini. Terjadi perdebatan bahkan pertengkaran di mana-mana tentang mana yang benar, mana yang salah, dan seterusnya. Lalu orang lupa bahwa panggilan kita sebagai manusia adalah menunjukkan kepedulian kepada mereka yang paling rentan, apalagi kepada mereka yang harus terjangkit dan menderita karena pandemi ini. Baik itu menderita secara fisik maupun menderita secara ekonomi serta secara sosial. Harari ingin mengatakan bahwa manusia ke depan dipanggil untuk bertobat, bukan mengandalkan kemauan dan hasrat sendiri, melainkan harus punya solidaritas, kepedulian global, tidak hanya lokal. Nah, justru saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan,
situasi minggu-minggu Advent menjelang Natal di masa pandemi ini bagi saya adalah fase atau episode yang bisa kita pakai dengan sungguh-sungguh untuk mendadar manah kita piyambak-piyambak, menguji diri kita dengan sungguh-sungguh. Apakah kita sudah bersiap menyambut kelahiran Mesias, bersiap menyambut kelahiran Kristus? Atau jangan-jangan selama ini yang kita siapkan bukanlah kedatangan Kristus, kita menyiapkan untuk urusan dan kepentingan kita sendiri. Makanan yang enak, pesta, baju baru, tamasya, dan lain sebagainya. Tentu saya tidak mengatakan bahwa semua itu dilarang atau jelek, itu semua bagus. Namun yang tidak kalah penting adalah bagaimana Natal kita maknai sebagai penghayatan agar Kristus sungguh-sungguh hadir dan kita rasakan. Nah, Natal kali ini Yesus hadir dihayati dalam situasi pandemi, maka panggilan dari kita adalah panggilan untuk menyatakan kepedulian sosial yang besar. Kalau Yuval Harari adalah nabi masa kini, maka bacaan kita dari Markus 1 ayat 1-8 juga berkisah tentang nabi yang berteriak-teriak pada masa itu. Nabi itu bernama Yohanes Pembaptis. Injil Markus mengingatkan pembacanya bahwa Yohanes ini memberikan makna yang baru terkait dengan ucapan nabi sebelumnya, yaitu Nabi Yesaya yang berkata, "Lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalan bagimu." Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Panggilan Nabi Yesaya adalah persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Bagaimana cara mempersiapkan jalan untuk Tuhan, meluruskan jalan baginya? Rasanya kita tahu ini bukanlah bermakna harafiah, jalan dalam arti jalan fisik, melainkan panggilan Yesaya yang diulangi oleh Yohanes adalah panggilan untuk mempersiapkan hati, batin dari umat Allah itu, supaya siap, supaya batinnya itu lurus. Maka Yohanes berseru-seru, tampil di padang gurun, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Dengan kata lain, saudara-saudara, Yohanes ingin mengatakan bahwa cara mempersiapkan diri kita menyambut kedatangan Allah adalah dengan meluruskan jalan dalam hati, dalam batin kita, yaitu dengan cara bertobat. Bertobatlah, itulah panggilan bagi kita sekalian. Jikalau kita kembali kepada tema kita, bersiaplah, artinya bertobatlah. Dengan bertobat, kita menjadi semakin siap untuk menyambut kehadiran Allah. Saudara-saudara, barangkali Natal tahun ini akan menjadi Natal yang cukup unik, mungkin cukup aneh, atau mungkin menyedihkan, karena kita tidak bisa berkumpul sebagai keluarga, jemaat, di gereja, bernyanyi, menyalakan lilin bersama-sama, bersorak-sorai, dan saling berkerumun. Dan inilah ujian untuk kita sekalian. Apakah kita masih bisa merasakan kehadiran Kristus, sekalipun kita kelak hanya berkumpul di tengah keluarga? Justru, kalau gereja menahan diri untuk tidak buru-buru berkerumun dan berkumpul, itu adalah salah satu bukti gereja itu berarti peduli. Gereja itu berarti solider, tidak hanya mementingkan kebutuhan-kebutuhan emosional sesaat, namun justru menunjukkan kepedulian, saling menjaga agar tidak tertular, agar tidak menularkan virus corona itu.
Dan itulah yang juga berharga untuk kita maknai. Selama masih ada cinta kasih yang bersemi di tengah keluarga, maka rasanya Natal masih akan terus bermakna. Meskipun tidak bisa kita rayakan seperti dulu lagi, namun Natal tetaplah Natal. Seperti Kristus yang hadir dalam situasi yang tidak mudah dan tidak menentu masa itu, bukankah Kristus juga tetap hadir dalam situasi yang tidak pasti seperti sekarang ini? Tugas kita adalah bersiap, bertobat, agar hati kita sungguh-sungguh bisa menjadi palungan bagi kelahiran Kristus. Amin. Mari kita memasuki saat hening dan kita mencoba untuk merenungkan firman Tuhan, mencoba untuk bertobat dari kehidupan kita yang lama menuju kehidupan yang penuh dengan kepedulian atau solidaritas. Saat teduh untuk kita sekalian. Bila ku renung dosaku padamu Tuhan, yang berulang ku lakukan di hadapanmu. Kasih sayangmu, perlindunganku, di bawah naungan sayapmu, damai hatiku. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari kita sama-sama berdiri dan mengucapkan pengakuan iman rasuli dengan menyanyikan Kidung Jemaat 280 bait 1 sampai 3. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang asa, ku jadi suci di dalamnya. Bapak dan Ibu dipersilahkan kembali duduk. Mari kita bersama-sama datang kepada Allah dengan berdoa syafaat saya hantarkan. Ya Tuhan, kami bersiap menanti kedatangan-Mu, dan kiranya kesiapan kami wujudkan dengan pertobatan yang sejati, agar kehidupan kami yang masih diwarnai kegelapan akan menjadi kehidupan yang menuju ke terang, karena firman-Mu lah yang telah menuntun kami. Kami mengingat kehidupan kami yang kami jalani, ada begitu banyak pergumulan dan permasalahan yang seringkali membuat kami merasa ragu, khawatir, bahkan takut. Maka Tuhan, kami ingin menyerahkan
segala kekhawatiran kami kepada Allah. Tidak hanya pergumulan yang kami rasakan, tetapi juga pergumulan yang dirasakan oleh orang-orang di sekitar kami. Kami mengingat orang-orang yang menderita sakit, terkhusus mereka yang terjangkit virus corona. Tuhan Allah memberikan kekuatan dan juga penyertaan selama mereka terus mencoba bertahan, bahkan memulihkan kesehatannya. Berkatilah keluarga yang terus mendukung dan mendampingi. Berkatilah para tenaga medis yang berjuang keras merawat para pasien. Kami yakin dan percaya bahwa Allah memberikan kekuatan serta pertolongan kepada mereka. Juga untuk orang tua kami, saudara kami yang terbaring sakit dimanapun mereka berada. Kami yakin Allah tidak pernah meninggalkan, tetapi Allah menunjukkan kepedulian kepada mereka yang sakit itu. Kami teringat orang-orang yang menjadi korban kekerasan, terkhusus yang kami dengar di Sigi, Sulawesi. Kami yakin dan percaya bahwa Allah juga tidak akan pernah tinggal diam. Namun Allah memberikan kekuatan dan penyertaan kepada para keluarga korban. Kami teringat kehidupan kami di tengah keluarga yang juga mengalami berbagai macam pergumulan. Engkaulah tamu yang tetap dalam kehidupan kami berumah tangga, ya Allah. Maka kiranya kasih yang Engkau ajarkan dapat kami wujud nyatakan dengan sungguh-sungguh. Kami sebagai para istri maupun para suami, ajarlah saling mengasihi dan saling mengampuni. Kami sebagai para orang tua, mampukanlah untuk mengasuh dan mengasihi anak-anak kami dengan sebaik-baiknya. Kami, anak-anak, Engkau berikan kemampuan untuk menaruh kasih dan hormat kami kepada orang tua kami. Dan kiranya kami sebagai keluarga, sungguh-sungguh menjadi keluarga yang terus menyatakan pertobatan, melayakkan diri kami di hadapan Allah. Ya Tuhan, kami teringat kehidupan kami di tengah pelayanan. Terlebih di saat kami memasuki minggu-minggu Advent, menyongsong Natal, yaitu kelahiran Yesus Kristus. Ada begitu banyak persiapan yang dilakukan oleh gereja dalam rangka menyambut Natal. Kiranya Allah menyertai segenap majelis, segenap panitia, maupun segenap warga gereja, agar bisa menghayati masa Advent ini dengan sebaik-baiknya, meskipun kami tengah berada dalam situasi pandemi yang juga belum usai. Meskipun demikian, ya Allah, kiranya situasi ini tidak mengurangi semangat kami untuk menyambut Natal dan tidak mengurangi makna Natal yang sesungguhnya. Ya Allah, kami juga teringat kehidupan kami di tengah pekerjaan, kehidupan kami di tengah masyarakat, di mana Allah mengutus kami, menempatkan kami, agar kami menjadi saksi-saksi-Mu. Engkaulah Allah yang memberikan kemampuan dan kekuatan kepada kami di tengah berbagai macam pergumulan kami di tengah masyarakat. Mampukanlah kami menjadi pewarta-pewarta damai dimanapun kami Tuhan tempatkan. Meskipun kehidupan kami bekerja dan bermasyarakat tidaklah mudah, namun kami percaya Tuhan Allah hadir memelihara kehidupan kami. Ya Tuhan, akhirnya setiap pergumulan hanya kami serahkan kepada Allah dengan penuh keyakinan Engkau dekat dan bahkan hadir memberikan kepada kami penyertaan senantiasa. Maka Tuhan, biarlah kami menjalankan kehidupan kami bukan dengan ketakutan, melainkan dengan penuh pengharapan di dalam Kristus. Inilah doa kami. Semua kami naikkan hanya di dalam nama Yesus Kristus yang kelahirannya kami nantikan. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita diberikan kesempatan untuk mengaturkan persembahan. Sebagai dasar kita mengaturkan persembahan, akan saya bacakan firman Tuhan yang diambil dari surat Roma pasal 12 ayat pertama dan kedua. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati.
Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Demikianlah firman Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian, kita bersama-sama mengaturkan persembahan sambil diiringi pujian dari Kidung Jemaat nomor 287A, bait yang pertama dan kedua. Sekarang bersyukur, hai hati, mulut, tangan, dan seterusnya. Sekarang bersyukur, hai hati, mulut, tangan, sempurna dan besar segala karya Tuhan, diberinya kita pun anugerah dan berkat yang tak terhilang terus, semula dan tetap. Yang Maha Mulia memberikan sukacita, damai sejahtera di dalam rumah kita. Kasih-Nya tak terhenti mengasuh anak-Nya, tolongannya besar seluas dunia. Kami mengundang jemaat untuk bersama-sama berdiri. Mari kita bersama-sama berdoa. Saya hantarkan. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami kembali datang menghampiri hadirat-Mu Tuhan pada saat ini, seraya mengucap syukur atas segala berkat-Mu dalam setiap hidup kami. Saat ini pula Tuhan, kami boleh menerima makanan bagi rohani kami melalui firman-Mu yang telah kami dengar bersama-sama. Tuhan, perkenankanlah kami mempersembahkan sebagian dari berkat-Mu, baik persembahan mingguan, persembahan bulanan, ataupun persembahan-persembahan kami yang lainnya. Kiranya Tuhan sucikan, Tuhan berkati, agar dapat berguna untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengelola persembahan ini. Kiranya Tuhan beri hikmat, kemampuan, dan kejujuran untuk dapat mengelola persembahan ini dengan sebaik-baiknya. Ya Tuhan, jika dalam kami mengaturkan persembahan ada cacat celah dan dosa, kiranya Tuhan sudi mengampuninya. Terima kasih Tuhan, semua ini kami haturkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami mohon masih tetap berdiri. Mari kita kembali memuji Tuhan sebagai nyanyian pengutusan dari Kidung Jemaat 84 bait yang ketiga. Puaskanlah ya Juru Selamat seluruh kerinduanku, dan seterusnya. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih, marilah kita melanjutkan kehidupan kita dengan bersiap menantikan kedatangan Tuhan. Dan kini terimalah berkat-Nya. Kiranya anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian, kini dan sampai selama-lamanya. Amin.